belum setuju usul kami ini. Soekarno dan Muhammad Hatta terdiam ketika para pemuda terus mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar menyetujui keinginan para pemuda. Namun Soekarno tetap saja bersikeras dengan pendiriannya. Maaf, tapi saya tidak bisa. Merdekakan Indonesia sekarang, atau akan saya tembak. Fatmawati yang melihat kejadian ini, kemudian ia menghampiri Soekarno dan bertanya kepada para pemuda. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin mempromosikan kemerdekaan Indonesia cepatnya. Tapi bentar ini nolaknya. Ya, saya tahu itu. Tapi jangan jadi seperti ini. Lagi pula, kalau Kamnas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan saat ini, pasti ia memiliki alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana lagi? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kalian bicarakan lagi dengan kepala dingin dan tidak dengan emosi? Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah Khairul Soleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan tokoh nasionalis itu. Tidak ada bagaimana? Kami sudah mencoba untuk mengajarkan mereka. Namun tetap saja mereka menolaknya. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Apakah yang dibicarakan dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia. Besok harus segera dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian. Sudah, sebaiknya sekarang kita berangkat ke Karawang saja untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Kemudian, mereka berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels. Sesaat setelah sampai, kemudian Said Melik menghampiri pelayan restoran. Maaf Tuan, apakah ada kamar hotel yang kosong untuk kami? Nah, itulah izin Muhammad Hatta di sini sudah penuh. Oh begitu ya, terima kasih. Kemudian, Said Melik kembali menemui Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Kamarnya penuh, bagaimana ya? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Kalau tidak salah, dia juga merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi pasti kamarnya terjamin. Saya setuju, karena yang sudah dikatakan saya itu menarik, kamarnya terjamin. Sudah, kalau begitu kita langsung saja ke rumah Laksamana Maeda. Lalu, mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Bisakah saya bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa kalian mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Mohon maaf sebelumnya, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan berita bahwa Jepang menyerang terhadap Sekutu. Di mana Tuhan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda kami. Kata dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut. Tapi kami masih merahasiakannya supaya tidak timbul kacauan. Karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Namun, yang kami bingungkan saat ini, para pemuda terus mendesak kami untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Kalau Tuan mengizinkan kami, bolehkah kami meminjam rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Ya, karena rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan esok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat bersama naskahnya di rumah makan.
membuang waktu percuma kan? Rasanya terlalu banyak orang jika kita mengerjakan ini dengan bersama-sama. Bagaimana jika Anda, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo, serta saya saja mengerjakan ini? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Lalu bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka menunggu di sini. Ayo Soekarno, Hatta. Ahmad Subarjo dan Laksamana Meda bersama beberapa pemuda pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Biarkan saya yang mencatat. Kira-kira untuk kata pembukanya apa yang bagus ya? Bagaimana untuk kata pembukanya kita pakai kata proklamasi? Ya, itu bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir. Ya, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia menyatakan untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, itu bagus. Karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaannya. Lalu isinya seperti apa? Saya sudah berpikir seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Ya, bagus. Semuanya sudah selesai. Alhamdulillah, akhirnya semua selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujuinya isi naskah ini? Sudah, ayo kita samparkan mereka. Bagaimana? Naskahnya sudah selesai belum? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945. Wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ada sedikit kata-kata yang menjangkau, jadi mungkin kita perlu perbaiki. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini secepatnya. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Setelah selesai, naskah itu diberikan kembali kepada Soekarno. Ini naskahnya sudah selesai. Terima kasih. Sekarang siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana yang menandatangani naskah ini? Kita semua yang hadir di sini. Ya, saya setuju. Karena hal tersebut mengacu pada Declaration of Independence. Tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Itu lebih baik. baik. Nah, sekarang naskahnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal pikirkan di mana kita akan membaca naskah ini. Kami sudah lihat tempat untuk membacakan teks proklamasi. Gimana? Lapangan itu? Saya tidak setuju. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah di lapangan Ikada akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Iya juga ya. Kenapa saya juga diputuskan bersama? Bagaimana kalau kita membacakan naskah di rumah saya? Baik, saya setuju. Dengan itu, tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kita. Setuju. Setuju. Dah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Ya, kami sudah lelah. Sebaiknya kami pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas izinnya. Tidak apa-apa. Ya sudah, kalau begitu kami pamit dulu. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengarah suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus, para pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di Rumah Insinyur Soekarno. Bung, para pemuda telah kumpul untuk membacakan naskah proklamasi. Baik, tunggu sebentar. Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Silakan, Bung. Tapi jangan terlalu lama ya. Sebentar lagi sudah putus. Baik, Kalau begitu saya akan masuk dulu. silakan. Ikana, Iya, ada apa, Bung? Tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik, Bung Karno. Ada apa, Kang Mas, manggil saya?
Bu, tolong jahitkan bendera merah putih, bukan ini kain merah putih. Entahlah, tapi setahu ibu kayaknya sudah ibu jadikan dong. Pokoknya Kang Mas minta jahitkan bendera ini sekarang. Baiklah, akan ibu cari kainnya. Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit kain tersebut dengan tangan. Tidak lama kemudian, Muhammad Hatta datang tepat pukul 7:45. Maaf Bung, terlalu lama menunggu saya. Tidak apa, lagi pula persiapannya juga belum selesai. Silakan duduk dulu. Ya, terima kasih. Memangnya ada persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Bendera saat ini sedang dijahit, sebentar lagi juga sudah beres. Nah, bisa kan informasi ini segera dimulai? Bisa, ayo mari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjadi. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita dikibarkan bendera merah putih. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan.